sangat penting ya. Kini skema riba menjadikan Anda budak ya. Sebetulnya terjadi penyesatan logika. Ketika kita ditawari utang oleh sebuah bank, maka kita diiming-imingi dengan bunga yang murah sekali. Biasanya mereka memberikan gambaran bunga hanya 1 atau sampai 2% per bulan ya. Logika kita akan berbicara dengan uang yang kita pinjam, ketika diputar untuk bisnis misalnya, setiap bulan kita bisa menghasilkan keuntungan misalnya 5% saja. Maka dengan beban bunga hanya 1-2% per bulan, maka keuntungan kita masih ada 3-4%. Katakanlah kita pinjam uang 50 juta misalnya. Dengan uang tersebut kita berasumsi bisa menghasilkan 2,5 juta sebulan. Sementara bunga bank hanya 1 atau sampai 2% misalnya. Maka besar bunga hanya 750.000. Itu artinya keuntungan kita yang 2,5 juta dikurangi 750.000 masih sisa 1.750.000. Itu artinya kita masih untung dengan melakukan pinjaman ke bank. Apakah Anda termasuk orang yang berpikir seperti itu? Mari kita bongkar kesesatan logika kita. Ya, pertama, apakah Anda lupa bahwa modal yang Anda dapat dari bank setiap bulan berkurang karena Anda mengangsur pokoknya? Yang kedua, anggap Anda bisa dapat keuntungan bersih 55% dan selalu tetap, walaupun hampir tidak mungkin ya. Maka setiap bulan keuntungan Anda akan menurun karena modal yang Anda pinjam harus Anda kembalikan ke bank dalam bentuk angsuran setiap bulan. Yang ketiga, sementara modal Anda setiap bulan berkurang, ternyata beban bunga yang Anda tanggung tetap. Yang keempat, di dalam simulasi seandainya Anda mampu membukukan keuntungan tetap setiap bulan sebesar 5%, walaupun sebenarnya hampir tidak mungkin ya, maka di bulan ke-27 penghasilan Anda akan minus karena pemasukan Anda lebih kecil dari bunga yang Anda bayarkan. Yang kelima, mulai bulan ini hingga terakhir, uang Anda sendiri akhirnya akan ikut tergerus untuk membayar bunga setiap bulan. Yang keenam ya, kondisi ini jauh lebih parah jika Anda meminjam uangnya lebih besar lagi dan jangka waktunya lebih lama lagi. Ketujuh, kondisi minus seperti ini biasanya tidak Anda sadari ya. Anda hanya beranggapan bahwa Anda butuh modal tambahan, sehingga biasanya yang terjadi sebelum lunas Anda akan mengambil utang baru lagi. Yang kedelapan, ketika Anda memutuskan mengambil utang baru, baik dengan top up maupun dengan take over, maka Anda akan kena biaya-biaya tambahan seperti beban beberapa kali angsuran, penalti, provisi, biaya notaris, dan lain-lain. Dan yang kesembilan, sehingga pinjaman Anda yang kedua, anggap Anda pinjam uang 100 juta, paling Anda hanya menerima beberapa puluh juta saja, karena Anda masih memiliki angsuran yang belum selesai. Dan yang ke-10, jika sudah seperti ini kondisinya, maka kematian bisnis Anda semakin cepat. Kalau misalnya di pinjaman pertama Anda minus di bulan ke-27, maka pinjaman kedua bisa jadi Anda sudah minus di bulan ke-12. Sehingga memaksa Anda akhirnya top up lagi, ataupun take over lagi. Begitu seterusnya. Yang 11, yang harus Anda mengerti, bunga dari bank 1-5% itu hanya akan Anda nikmati saja di bulan pertama, bukan setiap bulan. Ke-12, bank menghitung bunga itu dari nominal pinjaman pertama Anda, bukan besar uang yang masih Anda pinjam. Jadi, jangan lagi percaya bahwa bunga 1-2% itu murah. Silahkan pakai logika Anda. Saya jelaskan bahayanya riba ya, nggak pakai dalil Al-Quran, nggak pakai hadis ya, cukup pakai akal sehat Anda sudah cukup. Maka Anda akan mengerti bahwa riba itu seperti racun yang akan membuat kita mati, baik cepat ataupun lambat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.